Denver International Airport, yaitu sebagai pemegang rekor bandara terbesar di Amerika Serikat, yaitu memiliki luas sekitar 142 km persegi dan sebagai bandara nomor 3 terbesar di dunia. Ternyata perlu kalian ketahui ada misteri besar di tempat ini. Menurut teori konspirasinya, bandara ini sebenarnya adalah markas rahasia New World Order karena banyak desas-desus yang beredar menyebutkan kalau kompleks bangunan besar ini memiliki lukisan-lukisan aneh dan patung-patung misterius di dalamnya. Bahkan di salah satu ruangannya terdapat sebuah prasasti yang mengandung simbol Freemason. Jika kalian tertarik dengan misteri besar ini, mari tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sebelum bandara ini dioperasikan, di Denver ada satu bandara yang sudah memenuhi standar internasional, yaitu Bandara Stapleton. Ketika Denver International Airport dioperasikan secara penuh, Bandara Stapleton ditutup untuk mencegah persaingan. Padahal nih, Denver International Airport memiliki gerbang dan jalur penerbangan yang lebih sedikit dibandingkan Bandara Stapleton. Satu-satunya kelebihan Denver International Airport dibanding Stapleton hanyalah luas lahannya. Selain itu, Denver dibuat di wilayah yang banyak angin, di mana menyebabkan sering terjadinya penundaan penerbangan. Sedangkan Bandara Stapleton justru berdiri di wilayah yang tidak memiliki masalah tersebut. Tidak hanya itu, keanehan bandara ini bisa dilihat dari dimulainya proses konstruksi. Jika pada umumnya para pekerja atau kontraktor mengerjakan sebuah bangunan dari awal proses konstruksi sampai selesai, namun tidak demikian dengan bandara ini. Para pekerja atau kontraktor disewa untuk mengerjakan bagian-bagian kecil dari konstruksinya. Ketika bagian kecil itu sudah selesai, mereka akan menyewa kontraktor lain untuk mengerjakan bagian lainnya. Dengan metode ini, tentu saja tidak ada satu pekerja pun yang mengetahui gambaran besar konstruksi bandara ini. Seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan. Ada yang bisa tahu dengan pasti, tetapi ada satu yang dicurigai, yaitu pada saat konstruksi berlangsung. 5 bangunan besar telah selesai dibuat. Lalu suatu hari 5 bangunan ini dianggap salah konstruksi. Jadi mereka mengubur bangunan-bangunan itu dan membuat bangunan baru di atasnya. Dalam proses konstruksi itu, mereka juga memindahkan 84 juta meter kubik tanah. Jumlah ini sangat besar dan tidak biasa, sehingga banyak yang percaya kalau sebuah fasilitas bawah tanah sedang dibuat. Selain faktor pembangunan yang misterius, kecurigaan lain juga timbul akibat pembengkakan biaya konstruksi, yaitu dari 1,7 miliar dolar menjadi 4,8 miliar dolar. Namun, hal ini tidak mencegah pemerintah menggunakannya sebagai bandara utama. Karena keanehan ini, banyak yang percaya kalau bandara ini sebenarnya merupakan sebuah markas rahasia. Kecurigaan ini dikonfirmasikan oleh seorang mantan ahli geologi pemerintah bernama Phil Schneider yang mengatakan kalau di bawah Denver International Airport terdapat sebuah bangunan sedalam 8 lantai. Ia juga mengatakan kalau di bandara ini terdapat level elektromagnetik yang tinggi, sehingga tidak biasa untuk sebuah bandara. Selain masalah luas kompleks yang mencurigakan, fasilitas-fasilitas di bandara ini juga cukup menimbulkan tanda tanya. Bandara ini memiliki kabel komunikasi fiber optik sepanjang 5.300 mil. Ini setara jarak antara New York dan Argentina. Lalu sistem pengisian bahan bakarnya bisa menyalurkan 1.000 galon bahan bakar jet per menit lewat pipa sepanjang 28 mil. Kemudian ada 6 tangki bahan bakar yang masing-masingnya berisi 2,73 juta galon bahan bakar jet. Kapasitas ini terlalu besar untuk lalu lintas sehari-hari bandara. Bahkan
Di seluruh dunia, tidak ada bandara yang memiliki kapasitas penyimpanan bahan bakar sebesar ini. Tetapi jika ada markas rahasia tersembunyi di bandara itu, maka wajar saja fasilitas dengan kapasitas raksasa diperlukan. Lantas, markas rahasia apakah yang tersembunyi di dalam bandara itu? Banyak yang percaya kalau bandara itu sebenarnya berisi markas bawah tanah milik New World Order. Kecurigaan-kecurigaan ini kemudian menjadi semakin kuat ketika terjadi kecelakaan-kecelakaan yang cukup aneh terhadap pesawat-pesawat di bandara. Berikut beberapa kecelakaan-kecelakaan pesawat di Denver International Airport. Pada bulan Februari tahun 2007, kaca 14 pesawat retak dengan kondisi yang cukup misterius. Otoritas penyelidikan mengatakan kalau kerusakan itu diakibatkan oleh benda-benda kecil yang berterbangan. Tetapi tidak semua orang percaya dengan penjelasan resmi ini. Lalu pada bulan Desember tahun 2008, sebuah pesawat tergelincir di jalur penerbangan. Lalu entah mengapa, api tiba-tiba muncul dari pesawat dan membakar pesawat dengan sangat cepat. Untungnya pada saat itu tidak ada korban jiwa selain 14 penumpang yang terluka. Kecelakaan-kecelakaan ini kemudian dihubung-hubungkan dengan kemungkinan eksperimen rahasia yang dilakukan di markas tersembunyi di bandara tersebut. Tentu saja teori ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Bandara ini juga boleh dibilang terlalu mewah untuk ukuran sebuah bandara. Ornamen-ornamen, patung-patung, dan lukisan-lukisan lebih mengingatkan kita pada Museum Louvre dibandingkan sebuah bandara. Untuk menghiasi bangunan bandara, mereka mengimpor batu granit dari seluruh dunia yang kemudian digunakan untuk membuat lantai di terminal utama. Seakan-akan para pengunjung peduli dengan asal granit tersebut. Terminal utama di bandara itu bernama Jeppesen Terminal dengan luas yang sangat besar, yaitu 140.000 meter persegi. Ukuran ini adalah yang paling besar di seluruh dunia. Nama lain terminal ini adalah Great Hall, sebuah nama yang mengingatkan orang dengan Freemason. Bahkan di dalam terminal ini terdapat sebuah prasasti berisi kapsul waktu yang di permukaannya terdapat lambang Freemason yang terkenal. Jadi, bisa saja peletakan prasasti ini dilakukan oleh anggota Freemason. Lalu di bawah simbol itu kita bisa menemukan tulisan New World Airport Commission. Kemudian, di lantai Great Hall ini terdapat tanda-tanda lain yang tidak biasa, yaitu salah satunya adalah tulisan Jit Dit Gai. Kalimat misterius ini adalah sebuah kalimat dari bahasa asli suku Navajo yang berarti The Mountain That Is White atau gunung berwarna putih. Lalu di lantai bagian lain tertera tulisan Mount Blanca. Mount Blanca adalah sebuah gunung yang terletak di Colorado dan merupakan salah satu dari 4 tempat suci kaum Navajo. Hal ini menunjukkan konsistensinya dengan prasasti sebelumnya yang juga ada hubungannya dengan Navajo. Tetapi ada tafsiran lain, yaitu di Prancis, Mont Blanc atau Mont Blanc ternyata merupakan nama gunung tertinggi di Alpen. Nama Mont Blanc ini berarti gunung putih dalam bahasa Prancis yang artinya sama dengan Jit Dit Gai. Menariknya, di kaki gunung ini lebih dari 1000 tahun yang lalu, para leluhur kenaik Templar membuat dan menandatangani sebuah fakta perjanjian Templar. Dan menurut desas-desus yang beredar, kenaik Templar sering dikaitkan dengan Freemason. Selain ukiran-ukiran misterius di Great Hall, hiasan misterius lainnya juga bisa ditemukan di bandara ini, yaitu tepatnya di halaman bandara ini ada sebuah patung kuda. Namun seniman membuat patung kuda di bandara ini yang bernama Louis Gimnes memutuskan untuk membuat sebuah patung kuda yang sangat aneh. Memiliki wajah cukup menakutkan, yaitu terdapat lampu merah di kedua matanya.
Jadi, tidak heran kalau orang-orang menyebut patung kuda ini Blue Devil Horse atau Blue Silver. Dapat diketahui juga, Gymnus sang pembuat patung telah tewas karena ketika sedang mengerjakan patung kuda tersebut, sebuah potongan kecil dari patung ini jatuh dan menimpanya. Hal lain yang membingungkan, bandara ini juga dikaitkan dengan Nazi. Kecurigaan pertama muncul jika kita melihat bandara ini dari langit. Terlihat seperti lambang Nazi, walaupun tidak terlalu mirip, namun struktur bangunan yang cukup unik ini membuat para penganut teori konspirasi semakin percaya kalau bandara ini memang dibangun untuk suatu tujuan rahasia. Selain itu, lukisan-lukisan di dinding di dalam bandara juga memiliki hubungan dengan Nazi. Salah satu lukisan dinding di tempat itu menggambarkan kota yang terbakar. Lalu, di bawahnya terlukis seorang wanita Afrika dengan pakaian tradisional, wanita Indian Amerika, dan seorang wanita berambut pirang dengan simbol bintang Daud di dadanya, dengan sebuah Alkitab di tangannya. Masing-masing wanita itu terbaring tak bernyawa di dalam sebuah peti mati. Lalu, di lukisan lainnya terlihat seorang figur alien atau yang menggunakan pakaian militer Nazi dengan masker gas serta memegang pedang dan senapan mesin di tangannya. Ujung pedangnya menusuk ke arah seekor merpati putih yang biasanya melambangkan perdamaian dunia. Figur ini dikelilingi oleh wanita yang sedang menggendong bayi-bayi yang sudah mati. Di kanan bawah lukisan terlihat adanya sebuah lembaran kertas. Kalimat-kalimat yang tertulis di atas kertas tersebut sesungguhnya adalah tulisan dari seorang yang bernama Hama Harsenberg, seorang bocah Yahudi yang berusia 14 tahun yang telah tewas pada tanggal 18 Desember tahun 1943 di kamp konsentrasi Auschwitz. Sungguh seperti adanya hubungan bandara ini dengan Nazi. Dan yang paling membingungkan adalah mengapa otoritas bandara mengizinkan lukisan-lukisan ini dibuat di bandara tersebut. Lukisan-lukisan itu dibuat oleh seniman bernama Leo Tanguma. Pada sebuah wawancara, Mr. Tanguma mengaku kalau ia diberikan petunjuk mengenai detail gambar yang harus dilukis. Namun yang aneh, ketika dirinya diwawancarai kembali, Mr. Tanguma menyangkal pernyataannya dan mengatakan kalau isi lukisan itu adalah murni inspirasinya. Banyak yang percaya kalau lukisan-lukisan itu sebenarnya menggambarkan maksud New World Order bagi dunia, yaitu kekacauan dan pengurangan populasi. Demikianlah misteri besar atau teori konspirasi Denver International Airport. Bagaimana menurut kalian? Jika bandara ini memang dibangun untuk menyembunyikan markas rahasia, maka mereka telah berani membangun sebuah markas rahasia tepat di bawah hidung jutaan pengunjung bandara. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe.